Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nurul Janda, NPM 1904010403. Saya dari Prodi PPKN Universitas Kejuruhan Malang. Nah, video kali ini saya akan mereview kembali materi yang telah saya dapatkan. Yang pertama, kewarganegaraan komunitarian. Filsafat komunitarianisme berasal dari abad ke-20, tetapi istilah komunitarianisme diciptakan pada tahun 1841 oleh John Barney. Gaya komunal hidup adalah sebuah komunitas yang disengaja adalah direncanakan komunitas perumahan yang dirancang dari awal untuk memiliki tingkat tinggi kohesi sosial dan kerjasama lain. Anggota komunitas yang sengaja biasanya memiliki visi sosial, politik, agama, spiritual yang sama dan sering mengikuti gaya hidup alternatif. Selanjutnya, istilah ini terutama digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama, komunitarianisme filosofis menganggap liberalisme klasik tidak koheren secara ontologis dan epistemologis dan menentangnya atas dasar itu. Yang kedua, komunitarianisme ideologis dicirikan sebagai ideologis sentris radikal yang kadang-kadang ditandai oleh kebijakan-kebijakan yang konservatif secara sosial dan secara ekonomi. Pada awal tahun 1990-an sebagai tanggapan atas kerusakan yang dirasakan dalam tataran moral masyarakat yang ditimbulkan oleh individualisme yang berlebihan. Komunitarianisme responsif menekankan pentingnya masyarakat dan lembaganya di atas dan di luar negara dan pasar, yang sering menjadi fokus filosofi politik lainnya. Ini juga menekankan peran kunci yang dimainkan oleh sosialisasi budaya moral dan kontrol sosial informal dan pada paksaan negara atau tekanan pasar. Selanjutnya, kewarganegaraan republikan. Yang pertama, pengertian republikan. Republikanisme merupakan ideologi politik yang berpusat pada kewarganegaraan di negara yang diorganisir sebagai republik. Republikanisme juga dapat merujuk pada pendekatan ilmiah non-ideologis terhadap politik dan pemerintah, seperti yang dinyatakan oleh pemikir republik dan Presiden kedua Amerika Serikat John Adams dalam pengantar pertahanan konstitusi yang terkenal, atau ilmu politik adalah ilmu kebahagiaan sosial dan republik adalah bentuk pemerintah yang dicapai. Dalam interpretasi mereka terhadap tradisi republikanisme klasik, para republikan sipil sering berdebat dengan para humanis sipil, yang sering membuat mereka bingung atau lihat entry tentang civis humanisme. Beberapa implikasi kebijakan menyimpang dan liberalisme arus utama dengan cara tertentu. Dan karena alasan ini, para republikan sipil terkadang juga bingung dengan komunitarian. Agar kekuatan atau kelemahan republikanisme sipil dinilai secara adil, kedua kebingungan harus dihindari dengan tekun. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.